bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Assalamualaikum Mams. Nah jadi itu tadi aku lagi nemenin anak aku daring ya Mams. Ini tuh adek Quilin. Kalau abang Leonnya lagi ini apa sih lagi daring juga sama ibunya gitu melalui telegram. Tapi aku nggak nge-shoot dia. Nah ini tangan aku tuh lagi telapak tangan aku tuh Mams ya, kanan kiri semuanya kayak gini nih tuh, pada ngelupas semua. Aku nggak tahu karena apa dan kenapa ya. Sakit sih enggak, tapi kan risih aja gitu Mams tuh, nggak tahu lah ya, pokoknya tetap masih beraktivitas gitu. Dan ini aku ada mini food prep karena protein hewani yang kemarin tuh kan udah aku masak semua. Jadi ini tuh aku beli lagi ikan patin. Terus ini ada setengah on apa 1 on ini ya, setengah ons kayaknya. Itu tadi ada juga ikan sarden gitu setengah kilo. Itu ikan patinnya berapa ya, lupa aku. Ini kemanginya juga masih segar banget ya, 2.500. Maksud aku buat dimasukin ke pindang patin nanti. Tapi aku hari ini nggak masak patin. Nah itu tadi ada pete. Petenya itu satu papan gitu 2.500. Dan ini ada bumbu dapur itu cuma Rp1.000, dan timun ini juga Rp1.000. Dan kalau aku lihat di vlog yang lain itu ya, harga pete satu papan itu bisa 4.000 ya, lumayan mahal juga ya Mams. Nah itu juga aku beli si nanas tadi cuma separuh, itu belanjanya di warung karena aku cuma untuk nambahin aja. Nah ini tuh setelah aku bersihkan ikannya tadi, ini lanjut setelah aku ungkep juga ya pakai bumbu racikan sendiri, lanjut mau aku goreng gitu tuh, keciprat-ciprat kan minyaknya kemana-mana. Nah Mams, kalau goreng ikan itu ya supaya ikannya cepat mateng, kepalanya tuh harus di selang-seligi nih Mam. Supaya apa? Supaya cepat mateng. Hehehe. Kalau mereka sejajar gitu mereka pasti ngobrol, jadinya lama deh. Ya gini deh, bercandaan aja deh Mam, boleh kan? Dan selanjutnya ini ada ikan patin yang tadi tuh udah aku bersihin. Maaf ya Mam, ada gangguan. Ini si baby ikut-ikutan juga mau ngedabing. Hehehe. Dan ini aku juga mau sekalian bikin bumbu dasar merah gitu. Ini tuh ada tomat, cabai merah besar, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang hijau besar gitu, sama cabai rawit yang hijau biasa. Nah itu tadi ada bawang putih mau aku geprek aja. Ini aku mau masak si brokoli yang udah kelamaan di kulkas. Aduh maaf lah ya brokoli, dia udah menguning, agak menguning, tapi ini tuh masih bagus, jadi aku tumis aja cah brokoli bawang putih gitu Mams. Nah ini cabai-cabainya siap mau aku blender dulu. Nah di sini aku udah siapin blendernya, tapi aku tuh masih mau balik si ikannya dulu tuh. Dan si wajan ini tuh kadang-kadang dia lengket, kadang-kadang dia nggak lengket ya, seperti itulah ya. Aku nggak tahu kenapa, yang pasti ini tuh memang wajan udah lama. Memang enak sih kalau awal-awal dulu ya, dipakai goreng nggak lengket, dipakai numis, dipakai ngerebus gitu tuh kayaknya serbaguna gitu. Tapi pernah aku goreng ikan apa gitu dia tuh lengket, dan ini alhamdulillah udah nggak lengket. Dan lanjut ya, aku mau ngeblender si cabai-cabean tadi. Separuhnya aku untuk balado ikan sarden ini, dan separuhnya lagi mau bikin bumbu dasar merah gitu Mam, biar apa sih ada stok gitu di kulkas, karena aku mau bertahap aja deh bikinan stok bumbu-bumbu dasar gitu, nggak bisa sekaligus, aku bener-bener banyak kerjaan gitu ya Mams.
Nah, BTW ya mam, ini tuh blender legend juga. Ini tuh udah lama banget ya, sampai kalau ada yang hitam-hitam itu tuh udah susah banget ya buat dibersihin. Nah, jadi ini tuh aku mau nge-shoot ke cabe-cabenya. Nah, di sini aku guntingin aja supaya mudah untuk di blendernya, karena bener-bener mau aku halusin, bener-bener aku halusin gitu mams. Nah ini tuh tripod aku tuh mati hidup gitu loh mams, lampunya aku nggak ngerti lah kenapa. Dan abaikan lah ya, di pojokan sana itu masih berantakan tumpukan piring, itu belum aku susun, piring-piring yang habis dicuci gitu mams, belum aku susun karena aku ngejar waktu juga. Jadi saat aku masak ini tuh si baby tuh beneran demam. Dari video yang kemarin aku ngomong kan, si baby itu lagi nggak sehat badan, dan ini tuh benar-benar demam, badannya panas, tapi aku harus tetap masak ya. Ini tuh tugas negara, bener-bener nggak bisa ditinggal kalau urusan masak memasak di dapur. Nah ini nggak berasa ya, ikannya udah mateng. Masih aku mau lanjut blender yang tadi. Tripod aku pokoknya mati hidup deh, nanti terang nanti gelap gitu. Nah ini aku lanjut goreng yang kloter keduanya mam. Nah ini blender cabenya itu aku tambahin minyak ya, minyak goreng ya mams. Kebetulan ini tuh aku pakai minyak kelapa yang merek Barco gitu ya. Minyak goreng biasa juga sih nggak apa-apa. Kalau menurut aku sih ya, dengan nah kan itu lihat tadi kelap-kelip gitu lampu tripod aku tuh, nggak ngerti kenapa ya, pokoknya mati hidup gitu deh. Oh ya, jadi kalau aku lihat-lihat sih semua yang udah nyetok-nyetok bumbu dasar gini tuh kayaknya masaknya tuh jadi simple banget deh. Itulah aku senengnya di per-YouTubean ini, kenal semua moms, kenal teman-teman yang lain itu, bisa jadi inspirasi, bisa jadi semangat. Kalau lagi males beberes, lihat video moms yang lain tuh jadi semangat lagi. Terus kalau untuk masakan, kadang bingung mau masak apa ya, biasalah ya emak-emak gitu, kalau ibu rumah tangga tuh kadang bingung setiap hari harus masak apa. Kadang kalau ngeliatin video teman-teman moms yang lain itu tuh kita jadi terinspirasi, dapat ide, oh iya masak ini enak kayaknya ya gitu. Terus kalau untuk stok-stok bumbu dasar merah, putih, bumbu dasar apa sih, banyak lah pokoknya ya, aku nggak aku belum pernah bikin juga. Itu tuh kayaknya jadi simple banget deh, kita tuh masak jadi tinggal cemplung-cemplung gitu, paling nambahin apa yang perlu aja. Nah lanjut ya, di sini ini tuh aku udah pisahin yang aku masak itu udah untuk si balado ikan sarden tadi. Nah sedangkan yang di kuali atau wajan legend itu tuh mau buat stok bumbu dasar. Nah jadi yang sisa di blender ini aku kasih air, aku masukin di wajan yang untuk balado ikan itu, nanti sampai bener-bener mateng ya, cabenya tuh mateng. Nah kalau yang di wajan kecil itu memang nggak aku tambahin air biar masaknya tuh jadi cepet gitu mams. Kalau pakai air kan jadi lebih makan waktu. Jadi itu cuma minyak, karena tadi udah aku kasih minyak di ini, di apa pas blendernya. Jadi itu tinggal dimasak aja di atas api. Nah kalau untuk balado itu, balado ikan, sambelnya balado ini itu cuma aku bumbuin gula pasir, garam, sama aku kasih gula aren karena aku nggak punya stok gula merah. Terus aku juga pakainya garam Himalaya yang pink itu loh mams, yang katanya lebih sehat. Ya perlahan lah ya, mau belajar hidup sehat. Nah ini aku masukkan si gula arennya, nanti itu warnanya berubah gitu mams. Kalau ini sih menurut aku, kalau untuk masak sambal-sambalan gini itu balik ke selera ya mams. Mungkin ada yang nggak suka pakai gula, kalau aku nggak bisa masak, aku pasti pakai gula garam, itu dasarnya banget deh. Nah ini mulai aku tangkringin ya ke atas kompor, nanti itu ditunggu sampai kering aja mams.
Dan akhirnya si ikan udah aku aduk-aduk di sambal baladonya. Nah itu udah mulai aku angkat sampai jungkir balik dong si wajan itu. Ya namanya mama nggak mau rugi ya kan, sambal-sambalnya masih tuh di wajan. Mau dikerok aja tuh sampai habis, sampai jungkir balik tuh si wajannya. Tuh. Aduh, aku tuh mau ketawa loh ngedit ini. Bukan mau ketawa sih, emang udah ketawa. Nah, lanjut di sini dulu ya, belum aku ambil karena itu kan masih panas. Terus di sini tuh aku kasih garam aja untuk di stok bumbunya, sama aku tambahin minyak, masih dengan minyak kelapa. Nih terus aku aduk-aduk. Pokoknya nanti ini tuh sampai kelihatan pecah-pecah gitu deh. Itu tuh baru mateng gitu, Mams. Jadi bumbu dasar merah ini isinya tuh cuma cabai merah, cabai rawit, aku kasih tomat juga, bawang merah, bawang putih, udah. Di blendernya dikasih minyak, udah gitu kita masak kayak gini, ditumis lah ya. Sampai kering, sampai benar-benar mateng. Terus udah selesai, ini tuh didinginin, udah dingin baru deh dimasukin ke food container. Aku simpennya sih di ini ya, di freezer supaya awet gitu. Tapi juga ini kan sedikit ya, nggak berbulan-bulan sih. Ini juga udah aku pakein untuk nasi goreng, untuk masak sarden kaleng gitu-gitu deh. Nah di sini aku lanjut mau bikin cah bawang putih brokoli gitu ya. Tapi ternyata ini tuh nggak kerecord pas aku masak-masak biasa lah ya, memori penuh gitu. Dan baru ngehnya pas aku udah kelar, pas aku lihat ternyata nggak kerecord. Ya udahlah, itu hasilnya aja lah ya mams. Nah ini si bumbu dasar merah udah aku masukin ke food container, mau aku taruh di freezer supaya ya awet. Nah inilah kenapa kalau kita blender si bumbu dasar ini pakai minyak, jadi pas mau dipakai itu tinggal disendok-sendokin aja. Kalau pakai air itu akan susah karena dia beku keras gitu. Dan lanjut ini sore harinya tuh, ini tuh pas mati lampu, jadi ya pada kepanasan lah ya di dalam rumah, kita tuh keluar. Dan ini sebenarnya yang si penjual ini tuh masih tetanggaan sekitar sini, dia jualan kue-kue gini. Ini tuh yang punya bakerynya ternyata temennya sepupu aku mams. Aku tanda dari namanya, mereknya Farirama Bakery gitu kan. Nah aku tuh ngeliat si kuping gajah yang mini itu, yang rainbow itu, sama ada cup-cup juga, snack cup-cup, jadi aku beli itu aja deh. Dan ternyata memang enak juga sih setelah aku cicip si kuping gajah rainbow itu. Dan untuk harga aku lupa sih, kalau nggak salah si apa nih ya, nggak kelihatan sih itu harganya. Aku lupa deh harganya, pokoknya masih terjangkau deh mams. Ini tuh enak loh, aku nggak endorse sih. Itu tuh memang enak. Dan ini lanjut malam harinya. Suami aku tuh kebetulan berapa hari ini kerja tuh naik motor karena mobilnya masih trouble, dan di jalan ternyata suami aku beli buah naga. Memang dia ngomong pengen yang segar-segar gitu, daripada beli minuman manis mending beli buah aja kan, ku bilang. Ya udah, itu ada buah naga 2 pieces, dan ini ada ikan asin oleh-oleh dari Kendari. Nah ini tuh baru pertama kali juga ya makan ikan asin dari Kendari. Nah ini coba deh mams, yang mungkin ada ya yang tinggal di Kendari, ini tuh enaknya diapain ya, cuma digoreng aja atau ada dimasak apa gitu. Karena jujur baru pertama ini, terus pas aku googling gitu, muncul katanya ikan asin dari Kendari itu lebih mahal dari daging. Apa benar gitu mams? Aku kurang tahu juga ya. Yang pasti pas googling muncul yang pertama sih itu. Nah ini ada beberapa macam dikasih, ada 4 macam ikan ya kalau nggak salah. Ini ikan apa sih mam? Ini tuh mau langsung dieksekusi gitu mam, suami aku minta digorengin. Yang pertama tadi itu loh mams, itu tuh ikan apa ya, ikan kerapu bukan sih mams. Pokoknya udah mau kami eksekusi aja deh digoreng gitu. Tapi sebelumnya aku mau
kupas si buah naga. Itu kita masuk mana? Nah ini sembari aku kupasin si buah naga, tuh suami aku hello dia mau tampil juga ya di kamera. Nah itu tadi aku taruh di freezer dulu supaya cepet dingin gitu mams, biar seger kan makan buahnya. Nah ini aku coba goreng, ini udah mateng, terus aku angkat, suami aku mau makan, mau dicobain. Ternyata setelah dicobain ikan asinnya tuh enak, nggak terlalu asin sih menurutku ya. Itu tuh enak tuh, aku aja sampai nelen liur gini. Jadi lapar lihat ikan asin itu. Dan ini masih ada sisa brokolinya pas aku masak siang tadi, jadi suami aku makan. Dan suami aku tuh makannya sekarang udah dikurangin, nggak terlalu banyak lagi, dan BB-nya tuh udah turun biar hidup sehat gitu kata dokter.